Shalom sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang tidak ada yang sempurna. Orang yang paling hebat sekalipun pasti memiliki kekurangan. Dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar bahwa di tangan Tuhan, kekurangan kita bukanlah sebuah penghalang. Beberapa contoh kehidupan tokoh Alkitab bisa membuktikan hal ini. Dan seperti biasanya, sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang baik dan setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan segala keadaan kami. Kami sadar bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tidak ada satupun dari kami yang sempurna. Namun kami bersyukur karena kasih-Mu tidak bergantung pada kesempurnaan kami. Engkau tetap menerima, mengasihi, dan mau memakai hidup kami. Ya Tuhan, melalui renungan ini, berbicaralah kepada hati kami, kuatkan setiap jiwa yang merasa lemah, kecewa, minder, atau tidak layak. Biarlah kami mengerti bahwa kelemahan bukanlah penghalang bagi-Mu untuk melakukan perkara besar dalam hidup kami. Roh Kudus, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu tertanam dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarlah kami untuk tetap percaya dan bersandar kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabatku yang terkasih, ayat Alkitab untuk renungan hari ini diambil dari 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Setiap manusia pasti memiliki kelemahan. Ada orang yang terlihat berhasil di luar, tetapi menyimpan pergumulan di dalam. Ada yang kaya, terkenal, dihormati banyak orang, tetapi tetap memiliki kekurangan yang tidak bisa disembunyikan. Dunia seringkali mengajarkan bahwa kita harus sempurna supaya diterima, dihargai, atau dipakai. Namun firman Tuhan menunjukkan sesuatu yang berbeda, yaitu Tuhan tidak mencari manusia yang sempurna. Tuhan mencari hati yang mau datang kepadanya. Dalam Alkitab, kita melihat kisah Naaman. Naaman adalah seorang panglima besar. Ia sukses, ia berkuasa, ia dihormati dan memiliki kedudukan tinggi. Banyak orang mungkin iri terhadap hidupnya. Dari luar, hidup Naaman tampak sempurna. Tetapi Alkitab mencatat satu kalimat yang sangat penting, yaitu tetapi ia sakit kusta. Kusta pada zaman itu bukanlah penyakit biasa. Penyakit itu menimbulkan penderitaan, rasa malu, bahkan ketakutan. Jadi meskipun Naaman memiliki jabatan tinggi, ia tetap seorang manusia yang rapuh. Kekayaan dan kehormatan tidak mampu menyembuhkan penyakitnya. Bukankah hidup manusia sering seperti itu? Kita bisa terlihat kuat di depan orang lain, tetapi sebenarnya memiliki luka, kelemahan, atau pergumulan yang tersembunyi. Ada orang yang berhasil dalam pekerjaan, tetapi keluarganya bermasalah. Ada yang terlihat bahagia, tetapi hatinya penuh dengan kekhawatiran. Ada yang memiliki banyak uang, tetapi kehilangan damai sejahtera. Tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Demikian juga dengan Zakheus. Ia adalah kepala pemungut cukai yang kaya. Secara materi, Zakheus tidak kekurangan apapun.
namun ia memiliki kelemahan yang sederhana tetapi sangat mempengaruhi hidupnya, yaitu tubuhnya pendek. Karena itulah ia tidak dapat melihat Tuhan Yesus di tengah kerumunan orang banyak. Mungkin bagi sebagian orang, tubuh pendek bukanlah masalah besar. Tetapi pada masa itu, hal tersebut bisa menjadi bahan ejekan dan membuat seseorang minder. Bisa jadi Sakeus sering dipandang rendah oleh orang lain bukan hanya karena pekerjaannya, tetapi juga karena penampilannya. Namun yang indah adalah kelemahan Sakeus tidak menghentikannya untuk datang kepada Tuhan. Sakeus justru berlari mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara supaya ia bisa melihat Tuhan Yesus. Sakeus tidak membiarkan keterbatasannya menjadi alasan untuk menyerah. Dan saat Tuhan Yesus lewat, Tuhan tidak memandang Sakeus berdasarkan kekurangannya. Tuhan tidak berkata Sakeus terlalu berdosa atau Sakeus terlalu kecil. Sebaliknya, Tuhan memanggil namanya dan datang ke rumahnya. Pertemuan itu mengubah hidup Sakeus sepenuhnya. Seringkali kita berpikir Tuhan hanya memakai orang-orang yang hebat, orang yang pandai berbicara, orang yang kuat, kaya, punya masa lalu baik, atau hidup tanpa kekurangan. Karena itu, banyak orang merasa minder untuk melayani Tuhan. Mereka berkata dalam hati, "Saya tidak cukup baik, saya terlalu banyak kekurangan, atau Tuhan pasti lebih memilih orang lain." Padahal Alkitab penuh dengan kisah orang-orang yang tidak sempurna tetapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Musa pernah merasa tidak pandai bicara. Daud pernah jatuh dalam dosa besar. Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus. Paulus pernah menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi Tuhan tetap memakai mereka karena Tuhan bekerja melalui hati yang mau dibentuk. Kelemahan manusia seringkali justru menjadi tempat Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Ketika manusia merasa dirinya kuat, ia cenderung mengandalkan diri sendiri. Tetapi ketika manusia sadar dirinya lemah, ia belajar bersandar kepada Tuhan. Naaman akhirnya disembuhkan bukan karena kekuatannya sebagai panglima, melainkan karena ia mau taat kepada perintah Tuhan melalui Nabi Elisa. Sakeus mengalami perubahan hidup bukan karena kekayaannya, melainkan karena ia mau merendahkan hati dan mencari Tuhan Yesus. Tuhan tidak menunggu kita sempurna baru datang kepadanya. Justru Tuhan mengundang kita apa adanya. Tuhan sanggup memulihkan luka, mengubah karakter, memperbaiki hidup, dan memakai seseorang yang mungkin diremehkan dunia. Mungkin hari ini kita merasa memiliki banyak kelemahan. Ada kekurangan dalam diri yang membuat kita minder. Ada masa lalu yang terus menghantui. Ada kegagalan yang membuat kita merasa tidak layak. Tetapi ingatlah, kelemahan bukan penghalang bagi Tuhan. Bagi manusia, kelemahan mungkin terlihat seperti air. Tetapi bagi Tuhan, kelemahan bisa menjadi awal dari karyanya yang besar. Jangan menunggu menjadi sempurna untuk melayani Tuhan. Jangan menunggu hidup tanpa masalah untuk dipakai Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Dan jika Tuhan bisa memakai Naaman, Sakeus, Musa, Petrus, dan banyak tokoh Alkitab lainnya, maka Tuhan juga sanggup memakai hidup kita. Tuhan tidak mencari kesempurnaan manusia, Tuhan mencari iman, kerendahan hati, dan hati yang mau taat kepadanya. Karena pada akhirnya bukan kemampuan manusia yang membuat suatu pelayanan berhasil,
melainkan kuasa Tuhan yang bekerja melalui manusia yang bersedia dipakainya. Nah, sahabat renungan firman kehidupan yang terkasih, demikianlah renungan pagi dan doa pagi hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami hari ini. Kami belajar bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tetapi Engkau tetap sanggup memakai orang-orang yang memiliki kelemahan dan kekurangan. Terima kasih karena Engkau tidak memandang kami berdasarkan keterbatasan kami, melainkan melihat hati yang mau datang kepadamu. Tolong kami agar tidak hidup dalam rasa minder, takut, atau merasa tidak layak, dan ajarlah kami percaya bahwa kasih karunia-Mu cukup dalam setiap kelemahan kami. Pakailah hidup kami menjadi alat-Mu, walaupun kami tidak sempurna, biarlah hidup kami tetap dapat memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi orang lain. Kuatkan setiap orang yang sedang bergumul dengan kelemahan, kegagalan, atau luka hati. Biarlah mereka merasakan penghiburan dan pertolongan dari-Mu. Sertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami, berikan damai sejahtera, sukacita, dan kekuatan yang baru dari hari ke hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.